Oke, kita mulainya dari belakang. Dari Pak Dada ke Lelo, terus ke Bu Nendi, Pak Miki, terus gini ya, betul ya. Oke, tidak ada siaran ulangan, jadi kita cuma sekali aja, ya. Pakai gaya, walaupun cuma satu kata atau satu kalimat, ya. Oke, suaranya yang lantang karena direkam. Oke, sudah mulai dari Pak Dada, silakan. Ke gunung. Melangkah. Pasti. Jauh. Mendaki. Aku turun. Turun perlahan. Melihat pemandangan. Alam. Dan Sungai yang Hijau turun. Jalan setapak berliku. mungkin akan terasa melelahkan. Bersyukur pada ciptaan Tuhan. Gunung yang besar. Yang sangat indah. tinggi. Rasain surga. Nah, yang belakang nih Dan nyaman. Nikmat sekali. harus nyambung. Menikmati sekolah yang berkarakter. Gunung. Dari gunung ke kota. Ini apa semua gara-gara gunung. Jadi puisinya pulang balik masih di gunung mendaki. Anaknya ibu tutup nyambung nggak nyambung pokoknya sekolah berkarakter.
Oke, saya ganti tambah satu lagi ya. Bertujuh. Oke, sebelum ini kelompoknya ya 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum kita mulai, ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, lari-lari yang tadi bukan tanpa makna. Apa maknanya? Kami cari yang pertama, di sini ada orang yang udah di posisi nyaman, gak mau pindah kemana-mana. Sekarang siapa yang udah pindah dari awal sampai akhir yang kedua ada orang yang kalau pindah harus sampai teman. Katakan sama Pak Rino, saya lihat ya pokoknya. Tapi ada orang yang percaya diri banget. Dia nggak takut untuk pindah kemana-mana. Bapak ya. Oke. Pak Miki ada hadiah nanti. Bapak namanya siapa Pak? Bapak? Ya, Pak Didin, Pak Salim, Pak Ismail. Ini adalah orang-orang yang independen. Ya. Ya, atau nggak ada teman. Yang tidak persoalkan mau pergi kemana, pokoknya semuanya nyaman. Ya. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Ismail, Pak Didin, dan Pak. Sekarang kelompok ini di sini. Ayo setiap kelompok berbaris di depan karton. Berbaris ya, baris di depan kantor. Boleh dua baris aja. Siapa yang Paseta belum Paseta belum. Oh iya. Oke, sudah Bapak Ibu keluar berbaris di depan kantornya masing-masing. Baris di depan kantornya. Oke, baris dulu. Ya, Bapak Ibu tolong ikuti penjelasan saya ya. Nanti kalau Bapak Ibu melanggar, mainan ini gagal. Oke.
Jadi Bapak Ibu mohon tidak melanggar apa yang saya jelaskan. Satu, mulai detik ini tidak ada seorang pun yang boleh bicara, baik secara verbal maupun non verbal, baik dengan kata-kata maupun kode-kode monster. Ya, oke. Sudah tidak ada yang bicara. Yang kedua, setiap orang cuma boleh menarik satu garis tanpa ada kesepakatan apa. Ya sudah, pokoknya Bapak Ibu nanti lihat aja hasil akhir dari permainan ini. Setiap orang cuma boleh menarik satu garis tanpa putus. Lingkaran boleh dianggap satu garis, tapi kotak nggak boleh, karena ini berarti menarik berapa? 1, 2, 3, ya. Kalau yang di depan sudah selesai narik satu garis, langsung pindah ke belakang, terus gantian, dan saya akan putarkan lagu sebagai tanda bahwa permainan ini dimulai. Nanti kalau lagunya berhenti berarti selesai, oke? Dan tidak ada yang bicara, ya, tidak ada yang bicara, nggak usah pakai bisik-bisik atau bikin kesepakatan apa-apa. Saya putarkan lagunya ya. Bagian kan Bu? Iya boleh. Oh, parami belum ya? Oke, sudah. Ya, Bapak Ibu
Satu, dua. Itu gajian loh. Geser lagi. Baik. Satu, dua, baik banget tuh. Belum, satu, dua, tiga. Tulis. Sudah, Oke, Bapak Ibu sekarang kita evaluasi ya. Naga. Macan. Ini ayam. Ini orang. Bunga matahari. Bunga matahari. Oke, Oke, sebentar. saya paham. Berarti yang tadi boleh diceritakan itu saya benar. Jadi waktu saya tanya itu kan kondisi dulu tenaga kependidikan itu bilang oma-oma, buyung itu benar banget dari gambar itu. Bapak Ibu, ini dari 5 kelompok loh, cuma ada 2 kelompok yang hampir meleset. Jadi kekuatan dari gambar tanpa komunikasi itu adalah pada kolaborasi. Bapak Ibu lihat, coba ini kelompok mana tadi? Ini gambar apa? Oke. Ya, gambar orang. Bapak Ibu lihat, tidak ada objek lain di gambar ini. Ya, semua orang di dalam kelompok itu berusaha untuk membuat satu gambar ini utuh. Tidak ada objek lain di luar ini. Semuanya nyambung. Dan ini menunjukkan kekuatan kolaborasi di dalam kelompok itu luar biasa. Karena kita geser ke sini. Ini gambarnya bagus. Cuma sayangnya berusaha menggambar objek lain. Karena kelompok ini berpikir bagaimana supaya gambar kita ini jadi bagus. Belum selesai. Bagaimana gambar ini bagus sehingga setiap orang itu menggambar objek-objek lain. Oke, sekarang kita lihat di sebelah. Saya tahu bagaimana perjuangan kelompok ini. Membuat gambar ini menjadi berarti. Nah, tapi yang saya salut tadi kebetulan Bapak Ibu saya kan magisternya komunikasi ya. Jadi ini kan dipelajari ya. Bagaimana kelompok ini hari ini berjuang untuk membuat gambar ini menjadi satu objek yang utuh. Ini modalnya luar biasa. Tapi ya kakinya diamputasi. Ya, meskipun perjuangannya luar biasa, tapi kelompok ini tetap fokus. Ya, oke, kita jalan. Mulai ya. Bisa dipresentasikan. Ini temanya satu tentang naga. Yang agak bergabung si api ini. Berarti kalau dia nyambung, misalnya nyambung keluar dari mulut naga. Nah, ini berarti ada
lain. Ya kan? Jadi langsung keluar dari mulut naga. Tapi ini sudah ada mulai objek lain. Jadi hampir berhasil tapi kepleset. Aja biar pada ketawa. Ya, boleh ketawa. Ini ada yang terakhir. Idenya saya Kelompok ini budaya. Ini kelompok ini sudah yang berhasil, tapi ada yang tergoda. Tadi saya lihat tuh bagaimana ibu tergoda untuk ini apa ya Bu? Tadi saya juga lihat ada yang hampir tergoda tapi dia tetap bikinnya di dalam. Nah, jadi akar. Ya, tapi secara umum Bu Neni, Bapak Ibu, saya kira dari banyak sekolah yang saya coba praktekkan ini yang paling keren. Ya, baik. Bapak Ibu, kita balik sedikit nih. Bapak Ibu ada mau bertanya? Oke, silakan Ibu. Bu, izin bertanya, apakah maksudnya dari gambar-gambar tadi memang harus fokus ke gambar? Kalau kami justru kalau kami kita semua punya mimpi masing-masing. Kita sebagai Jadi makanya tadi permainan ini nggak boleh komunikasi. Jadi yang mau dilihat adalah spontanitas dalam menggambar tadi. Kalau misalnya dikomunikasikan betul seperti tadi, kan kita punya mimpi masing-masing. Tapi begitu spontanitas itu main, setiap anggota kelompok bermimpi kita harus punya satu gambar terbaik. Yang itu kita gambar bersama-sama tanpa komunikasi. Nah, jadi Ibu betul tadi pertanyaannya itu kalau kita komunikasikan, tapi mimpi juga nggak bisa semua orang bermimpi masing-masing. Misalnya ada 3 mimpi, kan tetap mimpinya harus diwujudin satu-satu dulu kan. Nah, kalau semuanya mimpi orang diwujudin oke, ini boleh keluar gambar dari yang pertama saya mulai dengan apa yang disampaikan terkait bagaimana cara kita memotivasi peserta didik, bahkan di tempat luar pun bisa kita aplikasi di kehidupan sehari-hari mana kita bermasyarakat di keluarga di masyarakat. Nah, terkait dari tadi yang menarik yang saya bawahi itu terkait sikap empati, kemudian lebih ke karakter peserta didik, istilahnya dari sisi kognitif prestasi itu di nomor nanti dulu gitu ya. Karena ada saya pernah belajar ada 4 poin. Jadi ada namanya trying to learn, ya. Kemudian trying to train, kemudian ada train to competition, train to win. Nah, ketika kita di SMA, fase kita itu ketika dari yang ibu sampaikan, saya hanya di flashback balik awal, oh iya, harusnya seperti itu idealnya. Padahal kan kita harusnya melanjutkan gitu ya di fase SMA itu. Nah, kemudian berbicara terkait prestasi baik akademik maupun non akademik, biasanya kan kita dulu, ayo dong nilai kamu, berarti kan ke kognitif, ke akademik. Sementara kan kita dituntut untuk di satu sisi gitu ya, kita dituntut untuk prestasi sekolah, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ketika mau menerapkan yang ibu masukkan, kemudian kita combine sama kita, akhirnya memang tidak semua anak. Saya yakin teman-teman di sini semua sudah melakukan dengan sendiri. Ada yang akhirnya jadi malah dibanjolin. Bagaimana? Nah, pertanyaan utamanya, bagaimana cara kita untuk menghadapi peserta didik di tingkatan yang bukan di bawah, gitu ya, tapi di tingkat yang lingkungan,
Ketika kita mau menerapkan ini, kemudian ada feedback ke kitanya itu atau ke teman-teman yang lainnya itu bukan seperti yang tadi diharapkan, tapi malah lebih malah bercanda. Itu seperti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Wah, bagus Bisa banget pertanyaannya Pak. Saya adalah pendidikan abad 21 itu fokusnya pada kolaborasi, bukan kompetisi. Ya kan Bapak Ibu? Bahkan sekarang semua bisnis itu kolaborasi. Karena dia ini tidak ada orang yang bisa sukses sendiri. Ini luar biasa. Saya kira pendidikan abad 21 ini kalau menurut saya itu kembali kepada fitrah manusia. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ini benar-benar di luar nalar saya 10 tahun yang lalu. Luar biasa. Sekarang kolaborasi. Semuanya kolaborasi. Tidak ada yang sendiri. Ya bisnis baru kolaborasi. Yang kedua padanya, ternyata kolaborasi yang keren itu menghasilkan prestasi. Ini saya kasih contoh, ini mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud apa-apa. Kebetulan anak saya itu sekolahnya di SMA School. Kemarin 100% di kelasnya itu diterima di perguruan tinggi favorit. Saya diterima di ITS. Apa yang kuat sehingga mengantarkan mereka sekelas diterima di UI, UGM, ITS, ITB, gitu ya, karena kolaborasi baik orang tua maupun siswa. Saya lihat bagaimana anak saya teman-temannya, dia bilang gini, kita punya teman ini dia jago matematika. Jadi temannya jago matematika ini yang ngajarin dia. Anak saya jagonya itu biologi. Jadi dia membantu temannya yang lemah di biologi. Mereka betul-betul berkolaborasi. Terharu gitu kita melihatnya. Terus belum lagi support dari orang tua. Dan kolaborasi yang luar biasa ini Bapak Ibu nggak tanggung-tanggung. Yaitu mengantarkan mereka semua. Bahkan ketika ada temannya yang belum diterima, mereka itu benar-benar nyemangatin. Tenang, kamu pasti diterima di sini. Jadi mereka tuh pantau teman-temannya satu sama lain. Ada yang belum diterima satu orang, mereka cari info. Di situ ada jalur prestasi. Kamu kan juara ini, pernah juara ini, kan kamu daftar masih buka. Dan benar dia diterima di jalur internasional kedokteran di Unpad. Karena prestasinya dia udah lolos dari SBMPTN, SNMPTN, saya merinding menceritakan ini. Tapi kolaborasi itu membuat mereka maju bersama. Dan mereka bilang kita harus keren bareng-bareng. Kita harus maju bareng-bareng. Tak boleh ada yang tertinggal di antara kita. Nah itu Pak, karena sejak dini mereka diajari tidak berkompetisi di sini, gitu ya. Dan itu jadi happy. Nah terus kemudian yang ketiga, pertanyaan Bapak, yang bukan ketiga ya Pak ya, tapi 3 poin yang bisa saya angkat. Dia melayan media, malah apa tadi itu? Pembangun. Kalau saya berpikir begini Pak, guru itu kita nggak bisa mengubah seorang peserta didik saat itu juga. Kalau kita bisa menginspirasi mereka. Kadang-kadang kita berubah bukan karena saya dinasehatin sekarang, tapi saya yakin nasihat Pak Dadan kepada saya itu saya pikirkan. Ada sebuah ketika saya pelatihan di sebuah sekolah di Jakarta Timur, saya ingat banget saat itu ada guru BK yang cerita begini, Bu, ada seorang siswa kami dan naik kelas. Semua guru, kepala sekolah, pimpinan memvonis dia tidak naik kelas. Cuma saya sendiri yang bela anak. Itu kelas 7 nggak naik ke kelas 8. Ibu tahu apa yang terjadi? Guru BK-nya cerita, aku lagi pelatihan ini sambil nangis loh. Dan ada kepala sekolahnya. Terus dia bilang, Ibu tahu apa yang terjadi? Anak ini nggak percaya diri, malu selama dia sekolah di sini. Teman dia cuma saya.
dia datang langsung ke ruang BK, istirahat di ruang BK, makan di ruang BK, sholat di ruang BK. Dia nggak berani ke kantor, dia malu sama kakak kelas dan adik kelas. Tapi itu tahu apa yang terjadi? Dia diterima di sekolah terfavorit di Jakarta Timur ketika SMA. Bapak Ibu tahu dong, MRT Jakarta saat itu. Waktu itu belum zonasi berarti SMA 8. Dan dia diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Bisa. Padahal dia anak yang sangat kaya. Saya cuma jawab begini, ketika orang berada dalam kegelapan, dia nggak butuh cahaya matahari. Dia cuma butuh cahaya lilin yang memberi dia harapan. Dan ibu adalah cahaya lilin. Yang meskipun dia berpikir jalan gimana, tapi dia masih ada sinar yang terpantau dan sinar itu diberikan oleh ibu. Nah, jadi padanya saya ingin mengatakan betapapun anak ini kembali, mungkin next tidak sekarang, tapi setahun lagi, 2 tahun lagi, dia pasti akan berproses. Kalau saya melepas mahasiswa saya bilangnya begini, terima kasih teman-teman sudah menjadikan saya sebagai bagian dari perjalanan kehidupan teman-teman di masa ini. Saya cuma bagian. Saya bukan orang yang menentukan perjalanan hidup. Perjalanan itu milik dia sendiri, tapi dia tentu akan pernah lupa bahwa dia sendiri tak pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Dan ternyata apa? Selalu reminder dengan hal seperti itu bikin mahasiswa saya kira betul-betul jadi mahasiswa yang nah jadi padahal kalau ada siswa yang seperti itu, Bapak harus fokus diri. Bapak fokus saja kepada sekian puluh orang yang mendukung Bapak. Nanti lama-lama dia juga akan mendukung Bapak. Itu pandangannya. Artinya berarti apa yang kita tanam sekarang, meskipun nanti kita akan ketiknya itu tidak harus ada di sini kan? Oke. Padahal punya murid yang bandel, terus dia datang ke sekolah ini menjadi alumni, jadi orang yang luar biasa. Itu buktinya. Makanya di sini pengen penegasan dalam artian ketika ada peserta didik yang saya maksudkan itu ketika kami atau guru sekolah mengambil sesuatu langkah, ketika semuanya bergerak dalam artian menjatuhkan vonis, contoh seperti tadi yang ibu contohkan, tidak dinaikkan itu kan bukan berarti jelek buat dia, kan gitu ya, yang saya tangkap. Tapi itu salah satu proses pembelajaran, tapi di antara kami harus ada yang mendampingi. Otomatis kan tanggung jawab semuanya memang, ketika dia tidak naik, tanggung jawab semuanya supaya dia jadi seperti sukses. Seperti itu. Dan bisa jadi dia nggak sekarang, Betul. tapi nanti pas dia jadi mahasiswa, cuman pada tetap menjadi bagian dari perjalanan sukses.